Halo semua, selamat pagi. Jadi video ini berisi tentang review materi modul Java Programming 2 yang sudah diberikan atau sudah kita kerjakan kemarin gitu ya. Semua jawabannya sudah dikerjakan oleh rekan-rekan kalian di kelas. Jadi ini adalah semacam review just in case kalian ada yang tertinggal atau ingin melihat lagi proses bagaimana coding tersebut dikerjakan begitu ya. Oke, kita masuk ke test case yang pertama. Jadi test case yang pertama ini kita diminta untuk membuat sebuah program Java untuk menghitung volume balok ya dari ukuran panjang, lebar, tinggi yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini kita perlu membuat dulu objek scannernya yang nantinya digunakan untuk mengambil inputan dari user. Kemudian kalau sudah kita ambil nilai-nilai yang nantinya akan dipakai ke dalam perhitungan. Jadi next in, kemudian lebar sama dengan in kemudian tinggi sama dengan in. Ini ya. Kemudian kita bikin untuk double volume itu sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Kemudian tinggal ditampilkan gitu ya. Kalau sesuai dengan test case yang ada di sana, volume balok adalah gitu ya, titik 2 kemudian ditambah dengan volume. Ini kita bisa tampilkan data-data lainnya, jadi misalkan ini nggak usah ya, ini adanya di sini soalnya. Ini pakai ini aja, masukkan panjang balok. Nah seperti ini, tapi jangan pakai print line supaya dia nggak pindah ke bawah. Jadi copy, lakukan itu untuk ini, lakukan juga untuk ini. Jadi ini tinggi, ini lebar, seperti ini ya. Tinggal dieksekusi. Nah ini ya. Nah, kita masukin test case-nya 4, 5, 6. Sudah. Jadi jawabannya seperti itu untuk test case yang pertama, gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah membuat objek scannernya dulu, ya karena ini dibutuhkan untuk mengambil nilai inputan dari user, gitu ya. Buat variabel panjang, lebar, dan tinggi untuk menampung inputan panjang, lebar, tinggi yang dimasukkan oleh user. Kemudian buatlah sebuah proses untuk menghitung volumenya, dan terakhir tampilkan dengan menggunakan salt. Selesai, gitu ya. Oke, ini test case yang kedua, volume tabung. Jadi ini bisa saya hapus ya. Jadi pertama kita bikin dulu, masukkan jari-jari tabung, gitu ya. Kemudian, nah, karena nilainya bisa pecahan, jadi kita simpan ke dalam R sama dengan in.next double. Kemudian kita copy ya, nih kayaknya juga bisa pecahan soalnya. Kedua, tinggi tabung ya. Tinggi, yang ini jangan R tapi T. Kemudian kita bikin volume gitu ya, double volume tabung sama dengan mat. Tidak bisa pakai ini ya. Nah ini ada P-nya. Nah ini ada P. Pi R kuadrat, Pi kalikan R dikalikan R dikalikan dengan tinggi. Kemudian kita salt, gitu ya. Saltnya adalah volume tabung adalah ya, volume tabung adalah, kemudian tambahkan dengan volume. Jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal dieksekusi saja, jari-jari tabung kita masukin 3,5, 10,2 X, hasilnya 392. Ini hasilnya agak mirip ya,
seperti ini ya. 392, 54, bla bla bla. Jadi kurang lebih seperti ini. Nggak mirip ya, sepertinya ada perhitungan yang salah di test case-nya. Tapi nggak apa-apa, ini skip aja karena rumusnya sudah benar. Kemudian berikutnya kita masuk lagi ke test case yang ketiga. Test case yang ketiga ini menghitung rata-rata dari 3 ya, bukan 5 ya, 3 bilangan bulat. Jadi ini tinggal dihapus. Kemudian kita bisa masuk bilangan bulat berarti integer number gitu ya. Number 1, number 2, number 3 seperti ini. Kemudian kita ambil nilainya. Number 1 sama dengan in dot next integer. Number 2 sama dengan in dot next integer. Number 3 sama dengan in dot next integer. Nah, kalau sudah tinggal dibuat rata-ratanya ya. Double kemudian average sama dengan number 1 plus number 2 plus number 3 itu dibagi dengan 3. Jangan lupa ini dikurungin ya. Seperti ini, kemudian tinggal ditampilkan. Average, gitu aja ya. Ini plus dengan average. Nah, kalau sudah dieksekusi, nah ini tinggal kita masukin ya. 80, 85, 90. Nah, ini average-nya 85 sudah sesuai ya. Ini tinggal ditambahkan salt, masukkan angka pertama, kedua, ketiga. Ya, nanti kalian bisa lakukan sendiri ya. Gitu. Ini untuk test case yang ketiga ya, cukup mudah ya. Yang berikutnya adalah konversi suhu. Konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi kita bikin dulu Celsius ya, sama dengan in dot max double. Kemudian kita buat dulu rumusnya ya. Fahrenheit sama dengan 9/5,0 ya, dikalikan dengan Celsius ditambah dengan 32 derajat. Tinggal di salt. Jadi kita bisa atur nih misalkan F ya. F Celsius sama dengan F Fahrenheit. Jadi di sini masukkan Celsius, center ya, koma Fahrenheit. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tinggal dieksekusi. 25 Celsius sama dengan 77 Fahrenheit. Ini supaya misalkan komanya lebih sopan, itu kita bisa pakai 2 angka di belakang koma ya, seperti ini. Jadi kita masukin 25, itu keluarnya nanti 77 Fahrenheit. Nah, ini untuk yang test case yang keempat, gitu ya. Kenapa di sini dibagi dengan 5,0? Karena kalau dibagi dengan 5 itu hasilnya integer. Integer dibagi integer hasilnya integer. Jadi kita harus buat dia pecahan, kalau nggak keluar pecahannya jadi hilang. Oke. Kemudian test case yang kelima, hello you, seperti ini. Jadi inputannya cuma nama. Jadi kita bikin string nama gitu ya. In dot next line. Kemudian tanggal lahir bisa pakai integer ya. Kemudian ini aja. Date sama dengan in dot next integer. Kemudian nanti kita keluar seperti ini ya. Misalkan halo, kemudian namanya siapa, umur Anda, ini integer ya. Oke, kemudian kita masukin namanya. Kemudian untuk yang umur kita dapat dari 2023 dikurangi dengan data yang dimasukkan. Seperti ini. Gitu. Ini ada error, kita lihat errornya apa ini. Diantar aja dulu. Errornya apa ya?
Oke, ini salah metode. Oke, kalau sudah tinggal dieksekusi. Nah, kita coba ya, misalkan kita masukin nama Lokirawan 1984 misalkan. Nah nih, halo Lokirawan, umur Anda 39. Ya, kalau mau ditambahin tahun ya tinggal tahun gitu ya, tambahin di sini. Nah, ini tinggal dimasukin ya, Lokirawan 1984, umur Anda 39 tahun. Nah, seperti itu ya. Itu untuk test case yang kelima. Kemudian test case yang keenam itu tentang separate digits. Jadi kita ambil dulu digitnya ya. Integer digits ya, sama dengan in.maxIn. Ini kita udah dapat 4 digitnya. Kemudian kita mau pecah ke dalam beberapa angka. Jadi in digit 1 ya. Ini ada beberapa ya, digit 2, digit 3, dan digit 4. Nah, ini baru kita set nilainya. Digit 1 itu didapat dari digits dibagi dengan 1000 ya. Kemudian digit 2 itu bisa kita digitsnya dibagi dengan 100 begitu ya. Kemudian dimodulus 10. Kemudian digit 3 itu bisa dapat dari digits dibagi 10 dimodulus 10. Sementara untuk digit yang terakhir itu cukup dengan digits dimodulus 10. Gini aja ya. Jadi ini tinggal di sort. Kemudian yang di sort ini adalah digit 1 sama dengan persen D gitu ya. Kemudian ini digit 1. Kemudian ini kita copy. Ini bukan print ya. Print F ya. Oh hilang. Ini. Kemudian kita copy 2, 3, 4. 3, 4. Kemudian ini kita eksekusi ya. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4. Ini keluarnya digit 1, 1, digit 2, 2, digit 3, 3, digit 4, 4. Nanti supaya enggak nyambung, itu kita kasih new line ya. Seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Digit 1, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Itu untuk separate digits. Jadi untuk perhitungan yang ini, itu harus kalian pahami ya. Pahami terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan angkanya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dibagi 1000 itu kan 1 ya. Kenapa hasilnya 1? Karena yang dibagi adalah nilai integer. Jadi tidak koma. Dia tidak jadi 1,234. Enggak, jadi 1. Kalau untuk proses yang kedua, untuk mendapatkan nilai 2, itu digit yang 1, 2, 3, 4 itu dibagi 100. Ya, dibagi 100 dulu hasilnya 12. Ingat ya, komanya dibuang. 12 dimoduli 10 itu hasilnya angka terakhirnya 2. Ya, begitu juga untuk proses yang ketiga, digit dibagi 10 itu hasilnya 123. Diambil digit yang terakhir 3 dengan modulus. Sementara yang keempat itu diambil digit terakhirnya 4 dengan modulus 10. Selesai. Ya. Jadi ini untuk test case yang ke-6. Kita lihat test case yang ke-7. Untuk test case yang ke-7 dibalik ya. Jadi ceritanya dibalik. Jadi kasusnya seperti ini ya. Ini tinggal dibalik, ini kita bisa modifikasi aja codingannya. Kemudian ini kayak persen D, persen D, persen D, persen D. Kemudian ini digit 4, digit 3, digit 2, digit 1. Ini kurang lebih seperti ini, cuman ini print F gitu ya. Kemudian kita eksekusi 1, 2, 3, 4, hasilnya 4, 3, 2, 1. Jadi prosesnya sama, cuman beda di proses tampilan aja. Ini kalau misalkan mau ditambahkan proses yang baru, misalkan integer reverse digits. Nah, ini bisa dibuat jadi digit 4 dikali 1000. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ditambah digit 2, digit 3 dikali 100, ditambah digit 2 dikali 10, ditambah digit 4. Ini bisa juga seperti ini. Nah, tinggal nanti shoutnya persen D reverse digits gitu ya. Ini print F ya. Oke, jadi ini kita masukin 1, 2, 3, 4. Nah, keluarnya
4321. Oh, sorry ini salah ya. 4321. Ah, ini salah nih. 4324. Sorry. Ini dikasih persen backslash n dulu supaya nggak ngaco. Nah, ulangi lagi 1 2 3 4 4 3 2 1, bawahnya juga sama. Jadi boleh dipilih salah satu ya. Jadi boleh pakai yang ini aja, tapi ditampilkan satu persatu seperti ini disusun, atau dikembalikan ke dalam angka yang dikalikan dengan 1110 begitu ya. Hasilnya reverse digitnya gitu ya. Kemudian untuk test case yang ke-8 itu shopping day. Ini ada soal cerita begitu ya. Kalian tinggal baca aja prosesnya yang ada di sini. Jadi mari kita lakukan. Ceritanya adalah dia mau belanja, jadi Pak Kimplung ini mau belanja. Kebetulan di sana hari itu adalah hari diskon gitu ya. Yang mana setiap barang yang dia pengen beli itu semuanya didiskon. Jadi ada daging sapi diskonnya 20%, ayam didiskon 5%, susu didiskon 10%, gandum didiskon 7%. Kemudian nanti setelah ditotal harganya masih dapat lagi diskon 4%. Jadi kita ambil dulu masing-masing dari jumlah barang yang mau dibeli. Gitu ya. Jadi kita bikin dulu misalkan daging gitu ya. Daging ini integer dot next integer. Ini kita bisa bikin ininya dulu ya. Supaya nanti nggak bingung. Integer daging, harga daging gitu ya. Adds harga dagingnya berapa? 50.000. Nah ini ya, kasih ini ya biar gampang dibaca. Kemudian harga telurnya 25.000. Kemudian harga susu itu 14.500. Kemudian harga gandum ya 21.800. Oke, seperti ini. Jadi kita ambil dulu harga-harganya, kemudian kita ambil jumlah-jumlahnya. Telur sama ya caranya. In dot next in susu in dot next in terakhir gandum in dot next in. Oke. Kalau sudah, kita hitung dulu harga ya yang sudah didapat diskon. Jadi belum kita total ya. Jadi kita totalnya nanti. Jadi misalkan kita hitung total ya harga dagingnya. Total harga dagingnya adalah jumlahnya daging dikali dengan harga dagingnya. Nah, kayak gini ya. Kemudian dikali dengan yang dibayar adalah 80% ya. Berarti 1 dikurangi 0,8 gitu ya. 0,2. Diskonnya 0,2 ya. 20% itu kan 0,2 ya. 20/100. Seperti ini. Ini nggak bisa pakai ini, kita pakai double. Oke, ini kepanjangan nggak apa-apa ya, semoga masih kelihatan. Kemudian kita hitung total harga telur. Caranya sama ya. Telur dikali harga telur, kemudian dikali dengan yang dibayar. 1 dikurangin diskonnya 5%, berarti yang dibayar adalah 0,95 yang dibayar. Ini 0,05 ya, atau nulisnya gini aja nggak apa-apa. Nah, sama aja. Kemudian double total harga susu ya, itu sama dengan susu dikali dengan harga susunya dikali dengan yang harus dia bayar ya. Yang harus dia bayar itu adalah 90%, berarti 1 dikurangi 0,1 atau begini ya. Yang terakhir double total harga gandum, didapat dari gandum dikali dengan harga gandum ya, dikali dengan 7% diskonnya ya. 1 dikurangin 0,07
ya, bukan 70% ya, jangan lupa ya, itu 7% ya. Nah, nih. Kalau sudah nanti dihitung double total ya, total harga semua itu didapat dari total harga daging ditambah total harga telur. Nah, ini ya, ditambah total harga susu ditambah total harga gandum. Selesai. Nah, ini masih ditambah dengan diskon 4%. Jadi nanti total yang dibayar adalah total harga semua dikali dengan diskonnya berapa? 4% ya. 1 dikurangin. Nah, ini yang dibayar ini. Tinggal kita sub. Total yang dibayarkan adalah tambah dengan total dibayar. Nah, seperti ini. Terus tinggal dijalanin deh. Oke, jumlahnya untuk yang daging ada 2, ayam 3, 5, gandumnya 4. Nah, ini 285,692. Ya, ini agak nggak cocok juga ya. Ini harusnya 285 bukan 288. Ini ada kekeliruan dari proses perhitungan. Ya, tapi kurang lebih jawabannya seperti ini. Jadi pastikan dihitung dulu satu persatu sehingga kalian tidak kehilangan dari prosesnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang fish tank ya. Bagaimana menentukan jumlah air yang sesuai sehingga akuariumnya Pak Kimplung ini nggak luber gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu panjang, lebar, dan tingginya. Panjang kita perlu tahu P gitu ya. P sama dengan in dot max in. Kemudian lebar akuariumnya in dot max in. Yang terakhir tinggi sama dengan in dot max in. Kemudian kita hitung nih ya. Volume akuariumnya sama dengan P dikali L dikali T. Tapi sayangnya ini masih dalam sentimeter kubik. Jadi kalau mau dijadikan desimeter kubik itu dia harus dibagi 1000 ya. Jadi nanti volume ya itu diupdate menjadi volume dibagi 1000 ya. Ada kemungkinan hasilnya pecahan soalnya. Jadi saya buat seperti ini. Nah, kalau sudah nanti nilainya bisa dipakai ya, bisa diupdate setelah dikurangi persentase. Oh ya, ini ada persentase ya, berarti ada persentasenya pakai integer aja kali ya. Integer percentage gitu ya. In dot max in. Seperti ini. Jadi nanti jumlah air yang harus dimasukkan ya. Jadi kita hitung ya. Ini airnya itu sama dengan volume dikurangin dengan volume dikali persennya. Persennya berapa? Percentage dibagi 100 karena per 100 ya. Jadi kalau masukkan 20 berarti kan 20 per 100. Tinggal ditampilkan airnya. Air gitu ya. Oke, ini jadi hitungannya pertama 40, 30, 20, persennya 20. Nah, nih. Hasilnya juga 19,2 ya, nggak sama ini. 40, 30, 20, 20%. Ini 19,2. Jadi nanti jumlah volume yang dibutuhkan itu nggak volume totalnya ya. Karena dia masih harus dikurangi dengan volume dikalikan persennya. Begitu, 20%-nya. Jadi yang dikerjakan adalah, atau ini dituliskan volume dikali, kita lihat ya hasilnya sama nggak nih. Misalkan persennya berapa? Tadi 20 ya ini berarti oke ini. Percentage dibagi 100,0. Ini ya. Kita lihat. Hasilnya sama nggak nih? 40, 30, 20, 20. 19. Masih sama ya, 19,20.
Jadi hasilnya udah sama, ini tinggal di persen titik 2F ini diambilin dari air. Oke, ini jadinya 40, 30, 20, 20, 19,20 liter air. Ya, ini boleh ditambahkan liter air gitu. Karena udah satuannya udah liter ya. 10, 30, 20, 20. Gitu ya. Habis ya. Baik, demikian review dari modul praktikum yang kedua yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.